Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman, para hadirin hadirat, kawan-kawan yang saya muliakan karena Allah SWT. Malam ini kita lanjutkan belajar bersama membaca buku Marhaban bil Maut. Selamat datang kematian. Di malam ini insya-Allah akan kita bahas topik pembahasan yakni tentang malaikat maut dan hakikat kematian. Malaikat maut dan hakikat kematian. Teman-teman yang punya buku silakan dilihat di halaman 87. Halaman 87. Kalau yang punya PDF bisa dilihat PDF ya, halaman 87. Baik. Di bahasan ini kita akan belajar tentang dua tajuk, dua pembahasan penting. Pertama, kita akan belajar tentang malaikat maut. Siapa itu malaikat maut dan bagaimana nanti sifat-sifatnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang mengenal apa itu kematian. Apa itu kematian. Dua poin ini teman-teman, kami rangkum dalam satu judul karena pembahasan ini sangat penting. Disebabkan urusan kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengelak dari kematian. Tidak ada yang bisa mengelak daripada kematian. Hatta orang-orang hebat, kata orang-orang kuat. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, ya, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Andaikan kalian bersembunyi di benteng yang kokoh, kematian pasti akan mendatangi kalian. Jadi mau tak mau teman-teman, mesti kita belajar mengenal apa itu hakikat kematian dan siapa itu malakul maut. Baik, kita mulai dari penuturan penulis. Penulis berkata, "Firullah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap hamba disebut dengan malakul maut." Disebut dengan apa, teman-teman? Malakul maut, yakni malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Untuk mencabut nyawa. Malaikat maut ketika mencabut nyawa seorang muslim yang beriman, mereka akan perlakukan dengan lemah lembut. Adapun orang kafir diperlakukan dengan sangat kasar dan beringas. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bercerita tentang orang-orang kafir, bagaimana malaikat maut memperlakukan mereka di saat nyawa akan dicabut dari badan. Allah berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Alangkah dahsyatnya kalau engkau melihat, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim ya berada di dalam sakratul maut, tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan di saat itu sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Yani orang kafir ketika dicabut nyawanya dipukul oleh malaikat maut dengan sangat kencang dan keras. Kemudian apa kata sembari berkata, "Akhriju anfusakum." Keluarkan ruhmu dari tubuhmu, dari jasadmu. Ya, keluarkan nyawamu. Ha al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari jatah yang dahulu kalian dustakan, kalian berkata tentang Allah dengan kedustaan. Ya, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian selama hidup di dunia sombong tentang kebenaran. Disampaikan kebenaran sombong. Nah, ini balasannya. Kapan itu? Terima jatah di saat berpisahnya ruh dengan badan. Kemudian dalil berikutnya teman-teman, bagaimana orang kafir diperlakukan oleh malaikat ketika nyawanya dicabut. Allah berfirman, "Wan-nazi'ati gharqa." Dan Allah bersumpah, dan waw di sini adalah waw qasam. Waw al-qasam. Sebenarnya kita pelajari dalam bahasa Arab ya. Ada waw al-qasam, ada waw at-taf. Ini adalah waw qasam, ini waw sumpah. Allah bersumpah dengan apa? Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan nazih, dengan keras. Siapa yang diperlakukan cabut nyawa dengan keras? Orang kafir. Orang-orang yang zalim, orang kafir dilakukan dengan keras. Ya, wan-nasyitati nashta, dan Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surah apa ini? Surah An-Nazi'at. Baik. Nah, ini wow, Allah bersumpah di sini menunjukkan wow sumpah, baris isimnya datang dalam bentuk majrur. Wan-nazi'ati wan-nasyitati. Demi malaikat yang mencabut dengan keras dan demi malaikat yang mencabut dengan apa? Dengan lemah lembut. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Perhatikan teman-teman,
Allah Subhanahu wa taala sangat adil, di mana dia memberikan tugas kepada para malaikat yang untuk mencabut nyawa anak Adam sesuai dengan kondisi anak Adam itu dikala di dunia. Tidak sama, Pak. Hidup di dunia ini tidaklah sama. Iya, apa yang menjadi pilihan kita, jalan yang kita tempuh masing-masing itu sangat menentukan bagaimana the end of life, akhir daripada hidup kita. Menentukan. Tidak sama orang baik dengan orang buruk, Pak. Tidak sama orang yang berbuat dengan yang tidak berbuat. Tidak sama di sisi Allah. Ya, ya. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal dhulumat wal nur. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Tidak sama antara cahaya dengan kegelapan. Berbeda. Apa yang Anda pilih hari ini menentukan di akhir hidup Anda. Nah, sekarang kita tinggal pilih menginginkan malaikat yang mencabut kita dengan lemah lembut ataukah dengan kasar penuh ke kedahsyatan. Baik. Di sini kami menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Menafsirkan ayat yang dua ini. Humul malaikatu allati tanzimu nufus bani Adam. Yang dimaksud dengan dua di atas yakni an-nazi'ah dan an-nasyitat adalah mereka adalah para malaikat yang bertugas mencabut nyawa anak Adam. Wal manzuhu nufusul adamiyin, dan yang dicabut adalah ruh-ruh manusia. Ruh-ruh manusia. Jadi Allah bercerita tentang nazi'at dan nasyitat ini berlaku untuk manusia. Adapun kepada hewan, wallahu alam kita tidak tahu bagaimana perlakuan. Tetapi tentunya kepada hewan itu biasanya lemah lembut. Kenapa? Karena hewan bukan makhluk mukallaf. Berbeda dengan manusia. Baik. Kemudian berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau maksud daripada an-nazi'at adalah ai hiya anfusul kuffar. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras yaitu ruh-ruh orang-orang kafir. Ruh orang-orang kafir. Tanzimu thumma tunshad, di mana malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir adalah dicabut dengan ditarik sangat keras. Thumma taghraqu finnar. Kemudian ruh itu dicelupkan, dibenamkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Coba Pak, ngerikan sekali. Ruh ketika dicabut, maka dia dicelupkan langsung ke dalam neraka. Siapa itu? Orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Jadi Pak, ketika kita berbicara tentang malaikat maut dan berbicara tentang ruh yang keluar dari badan, ini adalah perkara gaib. Perkara gaib. Kita tidak bisa menganalisa dengan logika kita. Kata dengan ilmu teknologi secanggih apapun hari ini. Ini perkara gaib. Yang mesti menjadi fikih bagi kita adalah bahwasanya orang kafir diperlakukan dengan keras oleh Allah SWT. Adapun orang mukmin diperlakukan dengan lemah lembut. Insyaallah akan datang bahasan setelah ini. Jadi Pak, kalaupun kita melihat ada orang kafir yang matinya senyum, maka jangan tertipu pula. Ada orang kafir mati senyum enggak? Dikafankan, kadang bisa dijadikan foto. Oh, ini telah pergi bapak kita yang ahli baptis. Mana sarana? Mati kafir. Mati dalam keadaan berpulang ke mendiang, berpulang dalam kondisi tenang, ruhnya pulang ke surga, ke sisi bapa gitu. Iya. Maka kita orang mukmin jangan tertipu. Karena kematian urusannya gaib, tidak bisa dicerna dengan indera kita. Cukup bagi kita orang muslim beriman dengan konsep wahyu. Bagaimana wahyu menyampaikan? Orang kafir dicabut nyawanya dengan penuh kekerasan. Walaupun ada ketemu orang Hindu matinya senyum, orang kafir matinya dalam keadaan wajahnya bersedih-sedih umpama, maka jangan tertipu. Jangan tertipu. Yang menjadi ukuran adalah dalil. Ya. Baik. Kemudian berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir beliau dan juga Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkam Al-Quran. Beliau mengatakan, nuzihat arwahum. Para ulama bercerita tentang orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nuzihat arwahum. Ruh mereka orang-orang kafir itu sangat kuat. Summa gharika. Setelah itu dibenamkan ruhnya ke dalam neraka. Summa qudhifa fiha finnar. Kemudian dicampakkan ke dalam Ke dalam dasar neraka. Jadi ruh dicabut, setelah itu kemana ruh itu ditaruh dibenamkan, ruh itu dicelupkan dan dilempar ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Alangkah buruknya kehidupan orang-orang kafir di akhir perpisahan mereka dengan dunia.
Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah juga pernah mengatakan ini, wan nasyita, ini tentang orang kafir, tentang orang kafir ya. Sekarang kita masuk tentang orang muslim. Bagaimana perlakuan orang muslim? Makna daripada ayat wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut dengan penuh lemah lembut. Kata Al-Baghawi rahimahullah, wan nasyitati nashta ay hiyal malaikatu tunshitu nafsal mu'min. Yang dimaksud dengan an-nasyitat adalah mereka para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Mencabut nyawa orang-orang beriman. Bagaimana perlakuan mereka? Ay tahilla hallan rafiqan fataqbiduha. Jadi kata Imam Baghawi, yakni para malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan penuh lembut dan kasih sayang. Penuh lembut dan kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam Ma'alimu Tanzil. Dalam kesempatan lain, Allah bin Abbas juga pernah mengatakan, radhiyallahu anhu, hiya nafsul mu'min tanshatu lil furuji indal maut, yaitu ruh orang beriman begitu bahagia ketika untuk keluar dari badan di kala kematian. Lima yara minal karamah, karena ruh di saat itu melihat kemuliaan. Janji yang selama ini dijanjikan oleh Allah kepada kita, selama hidup kita tidak mampu melihat. Tetapi di saat ruh akan berpisah dengan badan, terjadilah kegaiban. Kenapa, Pak? Karena ini adalah halte, perpisahan antara halte dunia dengan halte alam kubur, alam akhirat. Nah, di saat itu terjadilah kegaiban-kegaiban. Di antaranya adalah orang mukmin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-karamah, kemuliaan. Tempat duduknya di mana dia akan berpulang, bagaimana kondisinya di alam kubur, bagaimana dia tempat kesudahannya di surga diperlihatkan di kala itu. Kemudian li'annahu tu'radu alaihi jannah. Kenapa orang-orang beriman ketika meninggal dunia dia bahagia? Karena diperlihatkan di saat itu oleh Allah surga, tempat dia akan kembali. Qabla an yamut, sebelum nyawanya berpisah dengan badan. Jadi ketika sakaratul maut, maka di sana adalah tragedi yang sangat gaib. Kalau kita lihat orang meninggal dunia macam-macam kan? Macam-macam. Orang ketika meninggal dunia, ruhnya ketika sudah berpisah dengan jasad itu terjadi keanehan-keanehan. Terkadang ada yang berbicara, terkadang ada yang tenang, terkadang ada yang memberontak. Kenapa? Karena di sana yang terjadi adalah alamnya alam gaib. Nah, kita beriman dengan nas. Cukup beriman dengan nas yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan berdasarkan perkataan para as-salaf. Baik. Kemudian berikutnya, kita penulis masuk di sini tentang penamaan malaikat maut. Jadi kita sudah masuk tadi tentang bagaimana cara orang-orang para malaikat mencabut orang kafir dengan orang mukmin tidak disamakan, tapi berbeda caranya. Berbeda caranya. Baik. Mengenai penamaan malaikat maut, teman-teman, terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih serta asar para ulama salaf. Penamaan malaikat maut. Jadi malaikat yang mencabut nyawa itu disebut dengan malakul maut. Itu namanya. Malakul al-maut. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 11, Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian. Alladzi wukila bikum, yang diserahkan tanggung jawab kepadanya untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, dan hanya kepada Allah Rabb kalian akan kembali. Baik. Kemudian berikutnya Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang memegang jiwa orang-orang jiwa manusia ketika matinya. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ketika apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Rusuluna yakni malaikat-malaikat kami. Malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami wahum la yufarritun, di mana mereka tidak melalaikan kewajibannya. Jadi malaikat maut dia sangat gesit, sangat cekatan, tidak telat daripada perintah walaupun sesaat. Kalau sudah jatah nyawa seseorang akan dicabut, maka malaikat maut tidak ada yang namanya tunggu dulu 5 menit lagi saya datang. Nggak ada. Tidak ada kata tunggu. Dia selalu on time. Tahu tak? Be on time ya. Selalu tepat waktu. Nah, di sini Pak, kan ada 3 ayat nih. Ayat pertama mengatakan yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. 1. Yang kedua di Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan Allah yang memegang nyawa manusia. Yang ketiga di ayat Al-An'am ayat 61 Allah mengatakan yang mewafatkan kalian adalah Rasul-Rasul kami. Bagaimana mengkombinasikan ayat ini? Nah, kami menyebutkan di sini terkait 3 ayat ini, kita dengar keterangan daripada Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan ini. Wa qad adhafa Allah Ta'ala al-wafata ila nafsi. Allah menyandarkan idhafah,
tugas mewafatkan terhadap dirinya, wa ila rusulihi, dan juga kepada para utusannya, yakni para malaikat, ya, kepada para malaikat, ai al malaikat, yakni para malaikat, wa ila malakin wahid, dan kepada satu malaikat saja. Kata beliau, wala mu'aradatun baina hadhil ayat. Tidak ada pertentangan di antara ayat ini. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kan ayat cerita Ustaz, Allah mewafatkan, Allah yang memegang ruhnya manusia. Tapi di ayat lain Allah bercerita menyatakan bahwasanya malaikat maut yang mencabut nyawa manusia. Jadi yang benar, Allah kah yang mencabut ataukah malaikat maut? Nah, coba kita dengar kata beliau. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wala mu'aradatan baina hadhil ayat. Tidak ada pertentangan di antara tiga ayat ini. Kenapa? Fa'adafahu Allah ila nafsi li'annahu waqi'un bi amri. Allah mengidhafahkan, yang mewafatkan apa? Yang menyadarkan tentang kematian kepada dirinya. Karena apa? Karena kematian itu atas perintah Allah. Karena malaikat maut Pak nggak boleh berbuat sewenang-wenang. Oh, saya melihat fulan ini zalim sekali, ya sudah saya cabutnya nyawa. Kalau Allah belum perintahkan, tidak boleh. Kenapa? Malaikat itu adalah ditugaskan. Yang namanya petugas mesti berjalan sesuai perintah komandan. Nah, gitu lah, lebih kurang. Paham? Kemudian kata beliau, wa adhafahu al-malaikat wa adhafahu ila al-malaikat. Adapun Allah ya penyandaran para malaikat ya kepada apa? Disandarkan kematian kepada malaikat karena apa? Karena kata beliau li'annahum aqwanul malakul maut. Kenapa? Karena sebahagian para malaikat ditugaskan untuk membantu malaikat maut. Yakni malaikat maut itu satu, tetapi dia memiliki anggota yang sangat banyak. Malaikat maut satu, tapi dia memiliki anggota yang sangat banyak. Kemudian kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wa adhafahu ila al-malakil maut li'annahu huwa alladhi tawalla qabadaha min al-badan. Adapun penyandaran tugas ya disebut kepada malaikat maut karena dia yang mengatur urusan mencabut ruh dari badan. Yani yang mencabut nyawa apakah Allah ataukah satu malaikat maut ataukah banyak malaikat maut? Maka tiga kata ini, ya penjelasan ini disebutkan dalam tiga ayat, tidak ada pertentangan. Kalau Allah yang mencabut, maknanya adalah Allah yang memerintahkan. Adapun malaikat banyak rusuluna dalam ayat yang sebelum tadi, illa rusuluna tawafatul rusuluna, rasul-rasul kami, malaikat-malaikat kami yang mewafatkan. Maksudnya apa? Para pembantu malaikat maut. Adapun malakul maut hanya satu. Adapun malakul maut hanya satu. Bisa dipahami kan? Jadi tidak ada pertentangan antara ayat. Kemudian kami menukilkan di sini perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ursila malakul maut ila Musa alaihi salam." Betul kali kita sekarang melihat Pak bagaimana tentang di antara sifat malaikat maut. Suatu kali malaikat maut pernah diutus untuk mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu sakkahu faqafa 'aina. Suatu kali ketika malaikat maut sampai di tempat Nabi Musa, maka tiba-tiba Nabi Musa memukul malaikat itu sehingga lepas matanya. Jadi malaikat maut pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk wujud manusia, bukan dalam bentuk wujud asli. Ini perlu dibedakan. Sehingga Nabi Musa ketika dia datang seseorang masuk rumahnya tanpa dia kenal sebelumnya, langsung dipukul oleh Nabi Musa. Sehingga copotlah mata lelaki tadi yang sebenarnya adalah malaikat. Dan ini Pak, dan ini adalah pernyataan tentang kuatnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah lelaki yang kuat, pemuda yang tangguh. Pemuda yang kuat, bukan pemuda yang letoy, tidak, tapi pemuda yang kuat. Sampai dipukul langsung copot matanya. Faraja'a ila rabbih, maka malaikat maut tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Arsaltani ila 'abdin la yuridul maut." Wahai Allah, engkau telah mengutus aku kepada hamba yang tidak ingin kematian. Faraddallahu alaihi ainahu, maka Allah mengembalikan mata malaikat maut tadi. Wa qala, Allah berfirman, "Irji' ilaihi," kembalilah kepada Musa. Faqul lahu, katakan kepada Musa itu, "Yad'u yadahu ala matni thawr." Hendaklah Musa meletakkan tangannya di badan seekor sapi atau benteng sapi. Kemudian kata Allah, falahu bima adhat, ya afan, falahu bima ghattat yaduhu bi kulli syahratin sana. Setiap helai daripada bulu sapi, maka dia mendapatkan jatah hidup 1 tahun lagi. Satu helai 1 tahun. Jadi kalau sapi itu ditutup dengan
dengan sebelah kanan itu kira-kira berapa helai bulunya? Banyak sekali ya Pak. Nah, satu helai bulu 1 tahun. Berarti kalau umpama 500 helai bulu, 500 tahun jatah Nabi itu Nabi Musa untuk hidup. Coba perhatikan penggalan hadis saya. Kata kemudian, qal ay Rabb, thumma madza? Ketika malaikat maut sudah sampai kepada Nabi Musa dan dia menyampaikan apa perintah Allah, wahai Musa, kalau ingin hidup panjang lama lagi di dunia, letakkanlah tanganmu di seekor benteng atau sapi, kemudian setiap helai rambut atau bulu kau mendapatkan jatah 1 tahun hidup. Kalau 500 tahun, 500 bulu, 500 tahun hidup. Kemudian Nabi Musa mengatakan, thumma madza? Setelah itu apa yang terjadi? Bapak saya udah hidup nih, tambah usia saya 500 tahun lagi. Apa yang akan terjadi setelah itu? Apa kata malaikat maut? Thummal maut. Selesai itu, mati. Tak ada lagi urusan. Dan sudah habis datang. Durasinya 500 tahun, contohnya. Kemudian apa kata Nabi Musa? Idzan fal'ana. Kalau begitu saya sekarang minta mati. Jadi malaikat maut yang tadi sudah kembali dari Allah, maka dia minta, kalau begitu sekarang saya minta mati. Athar ini teman-teman disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Athar ini bagi orang-orang yang mendahulukan akal, maka dia menolak. Masa Nabi Musa memukul malaikat maut, sampai copot pula malaikat maut. Maka kita katakan, tidak ada pertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Hadis ini sabit dari Nabi SAW. Adapun ketika Nabi Musa dipukul malaikat maut dipukul oleh Nabi Musa, itu bukan dalam bentuk wujud malaikat maut, tidak, tapi wujud manusia. Kayak Fauzan datang ke rumah si Rafi. Datang nyelonong, nggak ucapin salam, tiba-tiba dalam rumah. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kaget kan? Bisa jadi mata ini membunuh ini. Maka Nabi Musa langsung menebak, dipukul, langsung copot matanya. Tapi ingat, malaikat bukan dalam bentuk wujud aslinya, tapi dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk manusia. Oleh karenanya, asar ini tidak kita tolak. Asar ini sabit dalam Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Apa yang ingin kita sampaikan di ayat ini, di asar ini, teman-teman? Ya, ini bagaimana malaikat maut begitu cekatan di dalam dalam urusan tugas. Ketika dia diperintahkan kepada hatta Nabi sekalipun, dia langsung menyegerakan tugasnya tanpa mundur-mundur. Tanpa mengundur. Baik. Kemudian berikutnya berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu tentang masih malaikat maut. Apa kata beliau? Lil malakil mauti a'wanun minal malaikah. Malaikat maut itu, yakni komandannya, mereka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para tentara atau para personil yang membantu tugasnya dari golongan malaikat pula. Yukhrijuna ruha minal jasad, di mana mereka ditugaskan membantu untuk mencabut ruh manusia daripada jasad. Sekarang, Mbak, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana kok bisa orang sebanyak ini, miliaran manusia di dunia, dalam 1 detik bisa ada orang yang mati puluhan, bahkan ratusan? Kira-kira bagaimana cara etos kerjanya malaikat maut mencabut nyawa? 1 detik, 1 menit bisa mati ribuan orang. Ya kan? Di dunia ini, Pak, sekarang ini, detik ini nih, ada puluhan di berbagai pelosok bumi, puluhan orang yang lahir, tapi di saat yang sama puluhan pula yang meninggal dunia. Percaya nggak, Pak? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kerja malaikat maut? Baik, kita dengar keterangan Al-Imam Mujahid rahimahullah. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau mengatakan begini, Ju'ilatil ardu lil malakil maut mithlu tasfi yatanawalu min haitsu sya'a. Allah menjadikan bumi ini untuk para malaikat maut seperti sebuah wadah baskom, di mana malaikat maut itu dengan mudah menjangkau arah mana saja yang ia mau. Jadi, Pak, bumi yang besar ini, planet bumi ini, dijadikan di hadapan malaikat maut kayak mangkok kecil, baskom atau mangkok kecil, di mana kalau malaikat maut sudah ditugaskan, ambil fulan di Afrika, ambil fulan di Indonesia, ambil fulan cabut nyawa di Malaysia, cabut nyawa di Qatar, maka dia dengan mudah mengambil. Seperti kayak kita, kalau kita umpamakan lebih kurang untuk pendekatan, kita makan bakso, kan? Kalau Daan makan bakso, gimana, Dak? Kan itu ada 10 bakso tuh. Daan bisa ambil mau yang menengah, mau yang kecil, mau yang pojok kiri, mau pojok kanan, dengan gampang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini yang besar di hadapan malaikat maut. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa ju'ilat lahu ahwanun yatawaffawna al-anfus thumma yaqbidhuha minhum. Kemudian Allah menjadikan malaikat maut memiliki para pembantu, para penolong atau personil dari jenis golongan malaikat yang lain yang siap mencabut nyawa
kemudian memegang ruh mereka setelah berpisah dari badan. Setelah apa? Berpisah dari badan. Coba kalau kita perhatikan, alangkah alangkah mengerikannya tentang kondisi apa? Kondisi malaikat maut dengan kematian yang ada di sekitar kita. Jadi mau pergi kemana pun, Pak, kita di muka bumi ini nggak ada tempat. Bapak, kita mau seseorang umpama mau lari ke dalam hutan, mau lari ke dalam benteng, sembunyi di dalam benteng, gampang bagi malaikat maut itu apa? Mencabut roh manusia. Baik. Kemudian berikutnya berkata Al-Imam Al-Kafi rahimahullah, masih tentang sifat malaikat maut. Yaqbidu malakul mautir ruha minal jasad, thumma yusallimuha ila malaikatir rahmah. Malaikat maut mencabut nyawa dari badan, ya, mencabut ruh, ya, dari badan. Kemudian seketika ia serahkan kepada malaikat rahmat. Dan ini bercerita tentang orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika ruhnya telah disabut dari jasad dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, maka ruhnya diserahkan kepada para malaikat yang lain. Ini para malaikat rahmat. Ingkat mu'minan, kalau dia ruh orang yang beriman. Au ila malaikatil adzab in kana kafiran. Kalau tidak, kalau umpama bukan orang beriman, maka ruhnya diserahkan kepada malaikat azab. Pada malaikat azab. Jadi malaikat maut itu kan, ketika dia mencabut nyawa, maka ruh yang dicabut itu, ya, akan diserahkan kepada malaikat yang sudah hadir bersamanya. Malaikat maut, di sekitarnya ada malaikat yang siap menunggu. Tergantung kondisi objek orang yang sedang ruhnya yang dicabut. Apabila orang beriman, maka ruhnya yang sudah dicabut diambil, dicabut oleh siapa? Oleh malaikat maut tadi, dipegang ruhnya, kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat, malaikat yang penuh dengan kasih sayang. Adapun orang kafir, ketika ruhnya dicabut, dipegang oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat yang membawa azab. Akan datang penjelasan setelah ini, insyaallah. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan, wa yuqalu ma'ahu sab'atun minal malaikatir rahmah wa sab'atun minal malaikatil adzab. Dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa bersama malaikat maut selalu ada 7 malaikat azab dan 7 malaikat rahmat. 7 malaikat azab, 7 malaikat rahmat yang mendampinginya. Kemudian فَإِذَا قَبَضَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً دَفَعَهَا إِلَى مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ. Apabila ruh orang beriman telah dicabut, maka diserahkan kepada malaikat yang membawa rahmat. فَيُبَشِّرُونَهَا بِالثَّوَابِ. Maka seketika ruh tadi diberi oleh mereka, oleh para malaikat, kabar gembira berupa pahala. وَيَسْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ. Kemudian ruh itu dibawa oleh malaikat menuju langit. Ya, menuju langit. Ini kalau orang beriman. Diperlakukan dengan sangat baik. Namun kata beliau, idza qabada nafsan kafira, apabila yang dicabut adalah ruh orang kafir, dafa'aha ila malaikatil azab, maka akan diserahkan seketika kepada malaikat yang membawa azab. Fayubashshirunaha bil azab wa yufazzi'unaha, maka mereka akan diberi kabar petakut dengan azab yang sudah menunggu, kemudian mereka menjadi sangat syuk dan takut. Thumma yas'aduna biha ila sama, kemudian dibawalah ruh tadi ke langit, menuju langit. Thumma turaddu ila sijjin, kemudian ruh itu dilemparkan menuju sijjin. Jadi orang-orang kafir, ya, ruh orang kafir ketika dibawa ke langit, maka langit tidak terbuka. Langit tidak terbuka. Tetapi ruhnya sampai di langit kemudian dilemparkan ke bawah. Dan inilah makna firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, innal ladzina kafaru bi ayatina, innal ladzina istakbaru bi ayatina la tufattahu alaihim abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendustai ayat kami, mendustai kebenaran, maka tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai masuknya onta ke lubang jarum. Sampai masuknya onta ke lubang jarum. Tahu jarum, Ustaz? Rafi tahu jarum? Apa itu jarum? Ya jarum. Ya, itu. Kira-kira lubangnya kecil Pak Ustaz? Kecil. Masuk enggak onta? Enggak masuk. Coba bagaimana bahasanya Al-Quran Pak begitu tinggi. Menunjukkan apa? Sesuatu yang mustahil orang kafir masuk surga. Orang kafir mustahil masuk surga sampai masuknya onta ke lubang jarum. Tidak mungkin. Ini ayat yang bicara tentang kita manusia. Allah berkata demikian. Baik. Adapun orang beriman, ruhnya akan ditempatkan di iliyin. Apa beda iliyin dengan sijin, Pak?
Illiyin dan sijin ada di surat apa? Al-Mutaffifin. Iya. Wa ma adraka ma sijin kitabun marqum. Wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum. Apa itu sijin, apa illiyin? Kata para ulama, illiyin adalah dari kata apa? Dari kata ulia, ya al-ula, yakni tinggi, yakni tempat di surga, di dekat surga, di mana ruh orang-orang beriman dikumpulkan di sana. Adapun orang-orang sijin adalah tempat di dasar bumi, di kerak-keraknya bumi yang paling dalam dan tempatnya yang sangat sempit dan berbau. Di sana lah dikumpulkan ruhnya orang-orang kafir. Jadi perlakuan berbeda sesuai dengan jalan yang kita tempuh di muka bumi ini. Oleh karenanya Pak, bersabarlah kita hidup di muka bumi ini, kita pelajari Islam ini, kita amalkan dan dipegang baik-baik. Bisa kita ajarkan kepada yang lain sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena cara kita, jalan hidup kita sangat menentukan kondisi kita setelah kita tiada. Baik. Adapun penamaan malaikat maut, Pak, yang ma'ruf di masyarakat kita disebut dengan Israel. Itu kan ma'ruf ya. Kalau di Indonesia malah dijadikan syair. Bila Israel gitu kan datang memanggil gitu. Sekujur tubuh kedinginan, Pak. Ah, gitu kedinginan. Ini kan jadi syair. Sebenarnya penamaan Israel itu tidak terdapat di dalam nas yang sahih. Tidak ada Al-Quran berbicara Israel dan tidak pula dalam hadis. Tidak pula di dalam hadis. Oleh karenanya kita cukup menamakan malaikat maut dengan malakul maut. Malaikat maut. Tidak ada apa, tidak mengatakan Israel. Dan ini sebagaimana pernyataan apa? Pernyataan para ulama. Berkata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kata beliau, lam yasih anin Nabi SAW itlaqan tasmiyatu malakul maut bi Israel. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang penamaan malaikat maut dengan Israel. Tidak ada. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Muhammad juga pernah mengatakan ini, wa tasmiyatuhu Israel lam tathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penamaan Israel kepada malaikat maut tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya min akhbari Bani Israel. Sesungguhnya penamaan Israel itu datang dari Israeliat, dari orang-orang Bani Israel, dari Bani Israel. Baik. Kemudian penulis mengatakan di sini, kematian yang kita kenal adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Kematian akan menghampiri siapapun tanpa tebang pilih. Ia tidak akan membedakan antara miskin dengan orang kaya, tua atau muda, pejabat atau buruh. Jika takdir dan rezeki telah sempurna, maka ajal akan segera menjemputnya. Ketika ruh sudah berpisah meninggalkan badan, maka di saat itulah kematian telah menyampaikan seorang insan. Ini Pak, narasi ini menunjukkan bahwasanya kalau kematian itu sudah datang jatahnya, sudah masuk kita sebagai orang yang terpilih, akan ada yang namanya tebang pilih. Tidak ada namanya tebang pilih, Pak. Oh, Bapak mau kaya, Bapak mau miskin, Bapak mau menjadi orang yang memiliki status sosial yang tinggi, status sosial rendah, sama. Nah, tebang pilih. Miskin mati, yang kaya pun mati. Orang kuat mati, orang lemah pun mati, Pak. Yang muda jangan merasa aman. Saya dan kitanya anak-anak muda jangan merasa aman. Yang muda wafat, yang tua pun meninggal. Ya. Kadang bisa jadi kita orang-orang tua yang mungkin sudah diperkirakan mungkin mau meninggal, tapi justru yang dulu apa? Yang muda-muda. Orang Minang bilang pada ngumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Artinya apa? Kelapa yang masih muda itu potensinya tuh, Pak. Kadang yang tua itu masih kokoh di tampuknya. Ada demikianlah kata orang Minang. Ya. Baik. Berkata Imam Qatadah rahimahullah, "Innallaha adzalla bani Adam bil maut." Sungguh Allah telah menjadikan anak Adam lemah dengan kematian. Jadi, Pak, anak Adam ini dilemahkan dengan kematian. Sesombong apapun kita, sehebat apapun manusia, maka ada tamu yang agung, tamu yang pasti menunggu di ujung jalan. Siapa itu? Kematian. Jadi orang-orang bakal mendengar kematian ini ciut. Oleh karenanya saya tulis buku ini di antara motivasinya ada latar-latar seperti ini, untuk mengingatkan saya yang lemah ini, dan mudah-mudahan dapat pula pencerahan, pembelajaran bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena masalah kematian ini bagi sebagian orang sosok yang momok yang sangat menakutkan. Takut mereka kalau saya belum mati, mau cerita-cerita mati sekarang. Ya, padahal kematian itu sangat dekat dengan kita. Bahkan dalam asal dikatakan lebih dekat daripada tali tumpah Anda. Tali sendal kita lebih dekat kematian kepada kita daripada tali sendal. Iya, Pak. Karena tadi sedap bisa katakan sedap bisa kita tinggalkan. Adapun kematian sudah dekat dengan kita. Kapan datang ajal? Sekarang mencabut.
Kemudian ya, anak Adam dihinakan atau dilemahkan dengan kematian. Wajahalat dunia darul hayat. Allah jadikan dunia ini adalah negeri untuk hidup sementara. Tsumma darul maut. Namun di saat yang sama dunia ini Allah jadikan sebagai negeri tempat kita mati. Negeri tempat kita mati. Waja'alal akhirata darul jaza. Dan Allah telah menjadikan akhirat itu negeri pembalasan. Tsumma darul baqa. Kemudian negeri yang kekal abadi. Jadi dunia kan Allah jadikan kita untuk hidup sementara, tapi di saat yang sama kita akan mati di tanah ini, di negeri ini, atau di muka bumi ini. Ya, saya tidak tahu apakah kita akan mati di Qatar, ataukah akan terkubur di tepi Nusantara. Anda tahu kan? Berapa banyak saudara-saudara kita yang 40 tahun di Indonesia, tahun ke-41 diterima kerja di KIP, tahun 45 ya udah meninggal, terkubur dia kan? Di Mesir, mana tuh? Apa namanya? Abu Hamad. Gak tahu. Tidak tahu mana tanah mana yang akan meminta. Oleh karenanya Pak, urusan kematian perlu sering kita ingat. Pembelajaran untuk saya dan kita semua. Kenapa? Karena ini adalah tamu yang agung dan tamu yang pasti kalau sudah datang, maka dia tidak akan pernah memandang siapa diri kita. Baik. Dikaitkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innal mauta wal hayata jismin. Dan belajar tentang apa hakikat kematian. Kematian itu, Pak, kematian kan sifatnya gaib. Dia ada tapi tidak terlihat. Ya, dia ada tapi tidak terlihat. Maka kita perlu melihat bagaimana mempelajari fikih tentang maut. Apa itu maut? Apa sih bentuknya? Apakah dia tercipta, makhluk yang tercipta dari benda tertentu, zat yang tertentu, atau apa bentuknya? Maka perlu kita pelajari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, innal mauta wal hayata jisman. Sesungguhnya hidup dan kematian itu merupakan dua bentuk jasad. Faju'ilal mautu fi hayati kabshin la yamurru bi syai'in wa la yajidu rihahu illa mat. Dijadikan maut dalam bentuk sosok kambing yang mana tidak satu pun ia melewati sesuatu atau seseorang melewati sesuatu atau seseorang mendapatkan aromanya kecuali dia akan wafat. Ini pernyataan siapa? Abdullah bin Abbas. Dia makhluk. Jadi maut itu Pak, makhluk. Maut yang mendatangi sudah mencabut nyawa miliaran manusia, dia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Berbentuk menurut versi Ibnu Abbas, tetapi kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihatnya. Baik. Para ulama mengatakan begini, al-mautu laysa bi'adamin mahdin wala fana'i sarfin wala fana'i sarfin. Maut bukanlah sesuatu yang tidak ada wujud, bukan pula sesuatu yang rusak dan berubah. Dia tetap ada seperti itu dan dia tidak berubah. Wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruh bil badani wa mufaraqatuhu. Nah, kematian itu adalah, akan tetapi maut itu adalah pemutus ruh yang bergantung di badan dan segera meninggalkannya. Kemudian kata beliau, wahai mulatun bainahuma, yakni pemisah dan yang memisahkan antara badan dengan dengan jasad. Wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar wal hayatu aksu dzalik. Kata beliau, dan di mana kematian itu akan merubah keadaan, menjadikan seseorang berpindah dari satu halte menuju halte berikutnya. Adapun kehidupan sebaliknya. Jadi kematian itu Pak, menjadi pemisah antara ruh dengan badan, kemudian setelah itu manusia akan digiring berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dari alam dunia menuju alam barzakh. Menuju apa? Alam barzakh. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Salasun uhibbuhunna." Tiga hal yang aku cintai. Wa yakrahuhunna an-nas. Adapun manusia senantiasa membencinya. Ada tiga hal yang dicintai oleh Abu Darda. Siapa Abu Darda? Sahabat yang mulia. Tiga hal ini saya cintai, tapi umumnya manusia membencinya. Apa itu, Pak? Satu, al-faqr, kemiskinan. Yang kedua, wal marad, sakit. Yang ketiga, wal maut, kematian. Di mana tiga ini kata beliau tentang kematian, uhibbul mauta istiyaqan ila rabbi. Saya mencintai kematian, merindukan kematian. Kenapa? Karena saya rindu untuk bertemu dengan Allah. Merindu bertemu dengan Allah. Wa uhibbul faqra tawadhu'an li rabbi. Aku cinta kemiskinan sebagai bentuk tawadhu dan rendah diriku kepada Allah Rabbul Alamin. Karena manusia sejatinya fakir. Kita tidak memiliki apa-apa. Sejatinya tidak ada manusia yang memiliki di muka bumi ini. Benar? Kita tidak memiliki, semua titipan. Hatta udara yang kita hirup Pak, mesti kita kembalikan. Ya enggak? Fauzan kalau hirup udara gimana? Ditahan di dalam.
dikeluarkan kembali. Sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Jadi jangan pernah merasa kehilangan, Pak. Jangan pernah merasa kehilangan. Kenapa? Semua ini titipan. Kemudian alasan yang ketiga kata beliau, kenapa saya mencintai penyakit, wahibbul marad, saya ditimpa sakit, takfiran li khati'ati, agar Allah mengampuni dosaku dengan sebab kematian. Jadi Abu Darda, coba Pak, bagaimana cara pandang orang terdahulu dengan orang sekarang? Mereka mencintai kemiskinan, mencintai kematian, dan mencintai penyakit. Mencintai penyakit dan mencintai kematian. Apa alasannya, Pak? Saya cinta kemiskinan. Kenapa? Agar saya bisa bersikap rendah hati di hadapan Allah. Orang kalau kaya, Pak, besar peluang untuk sombong. Ya enggak? Serba ada hidup ini, besar peluang untuk sombong. Kecuali oleh orang-orang yang dirahmati oleh. Maka kalau dia orang miskin, mudah untuk tawadhu. Nah, itu. Ya, bukan berarti terkaya itu dibenci, tidak. Kalau umpama Anda kaya, tapi bisa tawadhu di hadapan Allah, bisa memperlakukan manusia sebagaimana manusia sejatinya, maka Anda tawadhu itu dicintai tidak. Tapi maksudnya di sini adalah orang kaya banyak sombong. Maka beliau mencintai kemiskinan. Kemudian yang kedua, saya mencintai penyakit. Saya ditimpa sakit, senang saya. Kenapa demikian? Agar menghapuskan dosa. Kemudian saya rindu, cinta kematian. Kenapa? Rindu untuk bertemu Allah. Tiga hal ini umumnya manusia membenci. Umumnya manusia membenci. Tapi tidak hanya dengan para sahabat. Para sahabat itu, mereka adalah orang yang justru jauh cara pandangnya dengan orang-orang sekarang. Semoga Allah ketahui para sahabat. Baik. Ini akan sangat banyak di sini ya tentang apa? Tentang kematian. Kemudian saya sebutkan juga perkataan daripada Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laula anna Allah ta'a min ibni Adam bi thalath, ma ataqahu syai'un." Andaikan Allah tidak membungkam, tidak merendahkan membuat lemah anak Adam dengan tiga hal, maka mereka akan senantiasa sombong. Mereka tidak akan berani menundukkan kepala. Anak Adam kalau tidak ada tiga hal ini, maka akan besar peluang mereka untuk sombong. Apa tiga hal itu, Pak? Pertama adalah kemiskinan, yang kedua penyakit, yang ketiga kematian. Tiga hal ini, Pak. Kalau orang sudah dapat tiga hal ini, mau sombong lagi? Gak bisa sombong, Pak. Apa yang disombongkan? Udah miskin, udah sakit, mau mati, sombong lagi. Sombong. Tapi tiga hal ini, inilah yang dijadikan, ditakdirkan oleh Allah, digilirkan di tengah manusia. Agar apa, Pak? Agar manusia itu menundukkan kepalanya kepada Allah. Baik. Sekarang kita bicara tentang maut. Kembali berbicara maut. Apa itu maut? Maut adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi ingat, maut adalah makhluk. Dia diciptakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi maut, kehidupan ini, Pak, dan kematian itu dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bentuknya kita tidak. Kemudian kata penulis di sini, sebagai ujian yang berlaku sebelum hari pembalasan. Di akhirat, setelah berlaku keputusan semua manusia, maut akan didatangkan dalam bentuk seekor kibas dan disembelih antara surga dan neraka, sehingga di sana tidak ada lagi kematian. Jadi kematian itu sendiri, Pak, maut itu yang mencabut, memisahkan antara ruh dan jasad manusia, karena dia juga makhluk, tapi di akhirat juga dia akan disembelih juga. Dia akan dimatikan juga. Mari kita lihat keterangan dari hadis. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bil maut kahayati kabsyil amlah." Di akhirat nanti, maut akan didatangkan dalam bentuk kambing yang berkulit hitam, ya, berkulit hitam dan putih. Fayunadi munadin, lalu ada seseorang atau ada suara yang menyeru, yang memanggil, "Ya ahlal jannah." Ini ketika penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka, tidak ada lagi selesai urusan, ya, yang jatah sudah dapat masing-masing, maka akan didatangkanlah kematian dalam bentuk seekor kibas. Apa itu kibas, Pak? Kibas apa? Kambing lah, sejenis kambing, domba. Akan didatangkan dalam bentuk seekor domba. Jadi hadis ini mirip dengan pernyataan Abdullah ibnu Abbas tadi, bahwa Allah ciptakan dalam bentuk kambing. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya ahla jannah, wahai penduduk surga, fayashra'ibuna wa yanzurun." Maka penduduk surga segera melongok, melihat ke arah panggilan suara tadi. Fayaqul, maka suara mengatakan, "Hal ta'rifuna hadza?" Tahukah kalian apa ini?
Jadi kibas itu apa maut tadi adalah bentuk seekor kambing dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Tahukah kalian apa ini? Maka penduduk surga mengatakan, "Na'am, hadzal maut." Ya, kami tahu ini adalah kematian. Kenapa? Karena sudah berlangganan dulu di dunia. Sudah pernah berlangganan di dunia. Sekarang kita tidak tahu Pak kalau untuk kematian. Tapi kalau sudah masing-masing kita bertemu dengan dengan maut, maka kita akan tahu siapa dia. Maka penduduk surga mengatakan, "Ya, kami tahu ini adalah maut." Ya, wa kulluhum qadara. Maka penduduk surga semua melongo melihat maut tadi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yunadi, kemudian datang seruan yang kedua. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna yanzur, maka kemudian semua mereka melongo dalam kondisi diazab, namun mereka melongo kepada panggil sumber suara. Fayaqul, suara tadi mengatakan, "Wahal ta'rifuna hadza?" Tahukah kalian apa ini? Ini maut tadi dinampakkan kepada mereka. Mereka mengatakan, "Na'am, hadzal maut." Ini kematian. Karena mereka sudah berlangganan juga dulu. Orang kafir itu berlangganan dengan kematian semasa di dunia. Wa kulluhum qad ra'ah, maka semua mereka melihat. Apa yang terjadi, Pak? Kata Allah, perhatikan. Ini Nabi mengatakan ini. Fayudbahu thumma yakun. Kemudian tiba-tiba maut tadi disembelih antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, "Ya ahlal jannah, khuludun bila maut." Wahai penduduk surga, yang ada adalah kekekalan, tidak ada lagi kematian. Kekal, tidak ada lagi kematian. Sehingga penduduk surga, apa yang terjadi, Pak? Semakin bahagia. Tidak ada lagi kematian. Kemudian seru yang kedua, wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun bila maut. Kekal, tidak ada lagi namanya kematian. Penduduk neraka apa? Mati tak? Tak mati, walaupun diazab dengan azab siksaan yang sangat berat. Dan ini adalah keajaiban yang luar biasa. Orang kalau diazab, Pak, ujungnya apa? Mati. Tapi adanya penduduk neraka tidak mati diazab. Ini aneh luar biasa. Kenapa? Karena fisiknya dijadikan kokoh, kuat untuk menerima azab. Sampai-sampai kulit penduduk neraka itu, kulit, Pak. Tahu tak berapa tebal kulit penduduk neraka? Berapa, Pak? Baik, hasta, Pak, hasta. Saya kalau tidak salah nanti ada hadisnya, insya Allah. Sekitar mungkin sekitar 20 sampai 50 hasta tebal kulit penduduk neraka. Besar sekali. Gigi gerham penduduk neraka itu, Pak, satu gigi gerahnya sebesar gunung Uhud. Satu gigi itu. Ini kan masuk logika kita kan sulit menalarnya. Tetapi hadis yang berbicara demikian. Nabi SAW mengatakan penduduk neraka itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, giginya saja, satu gigi gerhamnya sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud, Pak? Di Madinah berapa? Besar sekali. Itu giginya, satu gigi. Bagaimana dengan gigi semua? Kulitnya ditebalkan hasta. Kita kulitnya kita berapa, Pak? Berapa senti ini? Sampai 1 senti, Pak. Dan sampai 1 senti. Tapi kulit penduduk neraka di mana? Ditebalkan. Apa tujuannya, Pak? Agar merasa pertama kokoh dengan azab, maksudnya dia merasakan pedih azabnya, kemudian dia tidak mati. Penduduk neraka tidak mati. Kata Allah dalam Al-Quran apa? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak pernah hidup. Kata orang Minang apa dah? Mode kalau kok teguh di batu ibik sagat mati tidak namu, ya kan? Orang Minang bilang gitu. Artinya apa? Tidak mati tapi tidak pernah hidup. Walaupun mereka pernah meminta mati. Kata Allah dalam surah Zukhruf, wa nadau ya Malik. Wah, ketika penduduk neraka menyeru, wahai Malik. Malik siapa? Penjaga penduduk neraka. Iqdi lana rabbuk. Tolong minta kepada Rabbmu. Dia tidak mengatakan Rabb kami lagi. Kenapa? Malu. Penduduk orang kafir tidak mau mengatakan Rabb kami. Karena dia tidak beriman dulu dunia. Iqdi lana rabbuk. Surah apa? Az-Zukhruf, ya. Tapi tolong mintakan kepada Rabbmu, matikan saja kami dalam neraka ini. Apa kata malaikat maut? Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Malaikat maut mengatakan tidak. Allah telah menetapkan kalian kekal di dalam neraka. Tidak mati-mati. Tidak mati, tidak bisa hidup. Gimana mau hidup, Pak? Kondisi yang sangat sulit. Kondisi azab yang tidak pernah berhenti 24 jam. Azab itu semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Bukan semakin hari semakin loyo, semakin kurang. Tidak, semakin bertambah. Nah, ada pertanyaan, Pak. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membesarkan penduduk neraka, membesarkan jasad penduduk neraka sehingga kulitnya tebal? Bayangkan saja berapa ukuran penduduk neraka besarnya. Besar sekali. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar azab lebih terasa, lebih terasa dirasakan oleh mereka. Ingat ketika Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, ya, wa baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab.
Setelah kulitnya itu masuk ke dalam neraka, disiksa, dihancur kulitnya, diganti dengan kulit baru. Disiksa, hancur dan kulitnya, kemudian melepuh dan diganti dengan kulit baru. Demikian siksaan terus sampai berabad-abad lamanya. Ya, kekal di dalam neraka. Dan penduduk neraka badannya sangat berat dan besar, besar dan sangat berat. Di antara hikmahnya kata para ulama, agar ketika dia dilempar ke dalam neraka, jatuhnya semakin sakit. Kalau apa, Pak? Contoh analisanya begini. Ada seekor nyamuk. Nyamuk, Pak, dengan seekor sapi. Jatuh dari ketinggian 15 meter. Itu yang sakitnya yang mana, Pak? Paman nyamuk nih. Nyamuk dilempar ke 15 meter ke bawah. Dengan sapi 15 meter ke bawah. Yang dentumannya kencang yang mana, Pak? Sapi. Mana lebih sakit, Pak? Sapi apa nyamuk? Sapi. Nah, demikian pula penduduk neraka. Dibesarkan badannya agar azab semakin terasa bagi mereka. Pokok mengerikan sekali. Mengerikan penduduk mereka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi saya dan kita semua, serta anak cucu keturunan kita, dari siksaan api. Dari siksaan api. Baik. Kemudian berikutnya, apa? Eh, Baik, asar di sini banyak saya sebutkan hadis-hadis tentang apa, tentang masalah maut ya. Mungkin kawan-kawan yang buku baca biar lebih meringkas waktu. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi maut itu berpisah dengan badan. Apakah sakit ataukah tidak? Ini ada penjelasan dari dalil-dalil. Baik. Eh, di sini penulis mengatakan di halaman 95. Silakan dilihat. Kita semua sadar bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal dan pasti berakhir. Apakah dengan datang ajal atau berakhirnya dunia dengan kiamat dan kehancuran? Ketika ajal seseorang telah sempurna sesuai yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, ukuran rezeki telah diambil tanpa satu pun yang luput. Maka malaikat maut akan datang untuk mencabut ruhnya. Saat itulah berpisah ruh dengan badan, berlakunya kematian yang menyakitkan. Sulit dibayangkan bagaimana dahsyat gelombang sakitnya mati. Karena orang yang telah merasakan tidak pernah kembali. Jadi kalau kita mau bertanya apa? Sakit tak mati itu? Hah? Sakit apa tidak? Kalau dari betulnya sakit. Tapi kita tidak tahu takarannya berapa. Sakitnya berapa. Kenapa? Karena orang yang sudah mati, gak ada yang pulang. Sehingga kita bisa bertanya, gak ada. Kemudian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menghadapi gelombang sakaratul maut. Bagaimana sakaratul maut, Pak? Coba kita baca ayatnya. Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah berfirman, "Idza balagatit taraqi." Apabila sekali-kali yang kata Allah, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, siapa yang akan mendapat menyelamatkan Anda? Siapa yang akan mendapat menyembuhkan Anda? Wa dhanna annahu al-firaq. Saat itu dia menyangka inilah hari perpisahan. Inilah hari perpisahan. Wal tafatis saqu bisaq, sampai bertaut betis dengan betis. Iya. Apa? Bertaut betis kiri dengan betis kanan. Orang kalau meninggal dunia itu gimana keadaan betisnya, Pak? Ya? Bertaut apa tidak? Orang kalau meninggal dunia, biasanya betisnya bertaut. Kenapa? Sakitnya ruh yang ketika dia mau melepas dari badan. Kemudian kata Allah, ila rabbika yauma idin masar. Pada hari itu, tidak ada tempat pulang kecuali dia akan dihalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentang masalah sakitnya mati, disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis dari Ibnu Aisyah radhiyallahu. Nabi pernah mengatakan begini ketika beliau suatu kali beliau apa menutup kepala beliau dengan apa, dengan sesuatu, maka beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sangat memayahkan, sangat menyusahkan dan menyakitkan. Jadi kalau Nabi saja Pak menyatakan bahwasanya ya rasa sakitnya luar biasa, berarti apa? Kematian itu sakit dan menyakitkan. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, la mu'alajatu malakil maut asyaddu min alfi darbatin bisayf. Ketika proses malaikat maut mencabut nyawa, maka rasa sakitnya lebih daripada 1000 tebasan pedang. Athar ini, ya hadis ini Pak, adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dalam Musannaf, namun derajatnya adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah tentang apa maut itu, kematian itu sakitnya seperti 1000 tebasan pedang. Ini hadisnya lemah.
Tapi saya sebutkan di sini ya karena hadis ini ma'ruf kita dengar. Ya, ma'ruf kita dengar. Namun kita cukup meyakini bahwasanya mati itu sakit. Tetapi kita tidak tahu berapa takaran dan ukurannya. Baik. Kemudian tentang sakitnya mati, Pak, disebutkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berkata begini, "Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min." Aku tidak pernah bimbang tentang sesuatu di mana aku pelakunya sebagaimana kebimbangku mencabut nyawa seorang mukmin. Jadi Allah SWT bimbang. Maksud dalam arti bimbang adalah Allah sangat sangat hati-hati mencabut orang beriman, nyawa orang beriman. Kenapa? Kata Allah SWT, yakrahul maut wa ana akrahu masa'ata. Karena orang beriman itu dia takut dengan kematian. Takut kematian dalam artian bukan takut lari, tidak, Pak. Tapi takut karena apa? Karena kematian itu menyakitkan. Kematian itu menyakitkan. Dan kata Allah, saya tidak ingin menyakiti hamba yang beriman. Coba Pak, bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak ingin menyakiti kita. Tetapi bagaimana kata Allah SWT, wala budda lahum minhu. Tapi apalah, ini adalah takdir yang telah diciptakan untuk mereka. Artinya, setiap nyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadis ini disebutkan dalam Bukhari, oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yuridu lima yalqa min ayanil maut. Maksudnya adalah ketika seorang mukmin merasakan datangnya kematian, ya, wa su'ubatihi, dan beratnya kematian itu, wa qarabihi, serta kesulitannya. Ya, yakni maksudnya adalah Allah SWT tidak suka menyakiti anak Adam, dan anak Adam itu rata-rata benci dengan kematian. Kenapa benci? Karena dia menyakitkan. Mati itu menyakitkan. Tetapi laisa anni akrahu lahul maut, tetapi bukanlah yang dimaksud adalah Allah benci kematian untuknya, tidak. Allah tidak benci kematian untuk kita, tetapi Allah tetap, yang Allah maksud adalah saya tidak ingin menyakiti anak Adam. Li'annal mauta yu'addi ila rahma wal maghfirah. Kenapa? Karena kematian bagi orang beriman sejatinya sedang menghadapkan mereka menuju rahmat serta kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati kita, Pak, kita sedang dihadapkan kepada rahmat yang luas dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang kafir. Baik. Di sini ada asar. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah bahwasanya tentang kematian ini seseorang taubat mereka akan senantiasa diterima selama selama nyawa belum berada di kerongkongan. Selama nyawa belum berada di kerongkongan, artinya belum mau sakaratul maut. Tapi kalau sudah berada nyawa di kerongkongan, maka taubat mereka ditutup. Taubat mereka ditutup. Jadi taubat itu bagi seseorang ditutup pada dua waktu. Ada selainnya dibuka. Waktu yang pertama adalah ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Waktu yang kedua adalah ketika matahari telah terbit dari arah sebelah sana, arah yang berbeda. Itu ditutup. Tapi sebelum itu, pintu tobat dibuka siang dan malam, 24 jam. Ya, karenanya bagi kita yang belum terlambat, jangan sampai kita merasa ada kata terlambat. Bersegeralah untuk bertobat kepada Allah SWT atas semua dosa kita, kelalaian kita, baik itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Kenapa? Yang namanya ajal, tidak ada yang bisa memastikan. Kemudian terakhir nanti selepas ini kita akan menjelaskan tentang tentang jenis-jenis kematian. Tentang jenis-jenis kematian, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita baca dan kita bahas. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Silakan kalau ada tanya jawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang bahasan buku? Silakan kalau ada pertanyaan atau kawan-kawan yang di Zoom, yang bergabung di Zoom, silakan kalau ada tambahan. Iya, Pak. Sorry. Balik lagi kepada sejarah awal. Tadi Iya. Tahun merawat. Iya, iya. Perbedaan posisi ini gimana? Bagus, bagus. Pertanyaan bagus. Tentang ajal tidak bisa diundur sedetik pun dan tidak bisa dipercepat sedikit
pun ini adalah takdir ya daripada Allah SWT berdasarkan ayat. Benar itu. Allah SWT berfirman dalam banyak ayat dalam Al-Quran. La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah mengakhirkan ajal sedetik pun kalau sudah datang. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat sedikit pun dan tidak bisa dilambatkan sedikit pun. Itu pasti. Adapun tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, itu malaikat maut ditugaskan, ya ditakdirkan dengan proses seperti tadi. Artinya dia datang sebagai apa? Kondisi manusia, dan di saat itu malaikat maut sedang menawarkan kepada Nabi Musa bahwasanya nyawanya akan dicabut. Karena seluruh para nabi, seluruh para nabi, bukan Nabi Musa saja, hatta Nabi Muhammad SAW, sebelum mereka meninggal dunia, mereka didatangkan malaikat untuk diberikan tawaran berupa pilihan. Masih mau hidup di dunia lama, masih mau hidup di dunia yang dalam kondisi yang masih lama, atau mau segera dimatikan. Seluruh para nabi demikian. Makanya hadis tadi tidak tertara dengan ayat. Kenapa, Pak? Karena malaikat maut datang ketika itu bukan segera untuk mencabut, tidak. Tapi mengabarkan bahwasanya engkau akan segera meninggal. Nah, sekarang Allah memberikan pilihan kepadamu. Ini spesialisasi Nabi, Pak. Para Nabi ada spesial mereka. Beda dengan kita orang awam. Orang yang umatnya berbeda. Kalau umat dicabut tanpa ada penggambaran. Tapi kalau para Nabi diberikan kepada mereka dulu pilihan. Mau wafat sesuai dengan yang Allah takdirkan atau mau diperpanjang usia Anda. Maka rata-rata para Nabi tidak ada yang menerima usianya diperpanjang. Kalau sudah datang sekarang saya meninggal dunia. Kenapa? Saya rindu kepada Rabb saya. Maka malaikat maut tadi, Pak, tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena dia datang dalam sosok manusia. Bukan dalam sebagai malaikat maut, tapi dalam sosok manusia mengabarkan bahwasanya apakah Anda ingin hidup lama ataukah ingin apa? Pengen segera dimatikan. Oleh karenanya Nabi Musa ketika melihatnya sebagai sosok manusia langsung ditumpuk. Kenapa? Saya jadi pembunuh dia. Apalagi Nabi Musa di masa itu hidup di tengah kezaliman masyarakat. Fir'aun. Tentara Fir'aun bisa jadi manusia, tentara Fir'aun yang apa? Yang mengejar kan? Makanya dibunuh oleh apa? Ditonjok oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka dia kembali kepada Allah dan Allah mengatakan, tanyakan kepada Musa, apakah masih mau hidup? Kalau masih mau hidup, letakkan tangannya di mana? Di benteng atau di banteng atau di sapi. Tapi kalau tidak, maka ajalnya akan segera dicabut. Ruhnya akan segera dicabut. Jadi antara hadis itu dan barakallahu fiik, tidak ada pertentangan dengan ayat. Karena sosok malaikat datang bukan untuk segera mencabut, tapi sedang menawarkan opsi. Mau masih ingin hidup lama di dunia atau segera diwafatkan. Makanya hadis tadi mengatakan, kalau begitu, apa yang tadi setelah 500 tahun saya ngapain lagi? Ya, dia mati. Sudah kalau gitu, nggak usah saya 500 tahun sekarang aja saya meninggal dunia. Maka Nabi Musa dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu dah. Bisa dipahami dah? Bisa dipahami. Apa tadi? Ya. Manusia pilihan. Ya, para nabi. Iya, para nabi dan rasul. Akan perlakuannya ditawarkan. Ditawarkan. Diberi pilihan mereka. Kata Nabi kita SAW. Nabi Muhammad juga demikian. Ketika beliau ditawarkan pengen hidup lama, maka tidak beliau mengatakan ila rafiqil a'la. Tidak. Saya ingin segera menuju tempat yang tertinggi, menuju Allah SWT. Saya rindu kepada Allah. Inilah sikap para nabi. Mereka tuh rindu kematian. Makanya saya beri tulis di antara inspirasi saya menulis buku ini, selamat datang kematian. Kenapa? Rata-rata orang baik itu Pak rindu dengan kematian. Di sisi lain, satu sisi kita takut dengan kematian. Kenapa? Fitrah manusia benci, tidak suka kematian. Tapi di sisi yang kedua, kita rindu dengan kematian. Kenapa? Kematian pintu untuk menuju Allah SWT. Kita rindu dengan zat yang telah berpuluh tahun berbuat baik kepada kita. Kita tidak pernah melihatnya. Dia nikmatnya kita rasakan ada, kebenarannya, keberadaannya ada kita rasakan. Tetapi kita tidak mampu melihatnya. Maka satu-satunya pintu untuk bertemu dengan Allah adalah kematian. Kayaknya orang-orang dahulu tidak ada yang namanya takut dengan kematian. Kalau kita lihat para sahabat, kalau perang itu, perang. Padahal nyawa tentangnya di dekat. Mereka tidak getar sedikit pun. Langsung melompat ke kancah peperangan. Dan mereka segera untuk meminta kematian. Baik, kita coba sampai di sini karena waktu saya sudah masuk. Nanti kalau Fauzan ada pertanyaan, nilai waktu kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.